Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih. Kali ini kita bedah bab 7 dari Outlive the Science. Judulnya aja udah lumayan ngena ya. The Ticker, menghadapi dan mencegah penyakit jantung pembunuh paling mematikan di planet ini. Benar banget. Sumber kita ya bab ini, dan kita mau coba gali perspektif baru soal pencegahan penyakit jantung. Terutama soal ide intervensi super dini yang dibahas di sini. Iya, itu yang menarik. Apalagi ada cerita pribadi penulisnya kan, soal riwayat keluarga, ayahnya pasang stent, bahkan dia sendiri skor kalsiumnya tinggi di usia 30-an, padahal fit banget. Ini bikin kita mikir, wah, ini penting nih buat semua. Oke deh, kita mulai aja ya. Sip. Bab ini emang benar-benar nantang pandangan umum sih. Penyakit jantung aterosklerotik atau ESCVD itu kan seringnya dianggap penyakit orang tua ya. Iya, biasanya gitu. Nah, bab ini bilang prosesnya itu panjang banget. Akarnya udah ada dari jauh lebih awal. Jadi meskipun jadi pembunuh nomor 1. Serem ya dengarnya. Iya, tapi inti argumennya tuh mestinya nggak gitu. Kuncinya ya di pemahaman mekanismenya, terus kapan waktu intervensi yang pas. Saya jadi ingat miskonsepsi yang sering banget kita dengar. Soal kolesterol dari makanan itu katanya kayak lemak sisa gorengan nyumbat pipa gitu aja. Tapi di bab ini dibilang, wah nggak sesimpel itu ya. Jauh-jauh lebih rumit. Jadi, bab ini jelasin kalau aterosklerosis itu mulainya dari kerusakan di lapisan dalam pembuluh darah, namanya endothelium. Endothelium, oke. Nah, kerusakannya bisa karena misalnya ngerokok atau tekanan darah tinggi. Terus partikel kolesterol LDL ini sebenarnya kayak kapal pengangkut kolesterol yang bawa protein namanya ApoB. ApoB ya, oke. Nah, si LDL ini baru jadi masalah kalau dia nembus lapisan endothelium yang rusak tadi. Di situ dia bisa kejebak, terus teroksidasi, nah itu yang mancing peradangan kronis. Oh, jadi peradangan ya kuncinya. Iya, salah satu kunci pentingnya. Makanya fokusnya geser, bukan cuma soal kadar kolesterolnya aja, LDL-C itu, tapi lebih ke jumlah partikel pembawanya. Dan ini paling akurat diukur pakai ApoB. Jadi bukan cuma angkanya tinggi atau rendah. Bukan cuma itu. Jumlah kapal pengangkutnya itu yang penting. Partikel VLDL, jenis lain yang bawa lemak dan ApoB juga ikut berperan juga. Wah, ini bisa ngubah cara kita baca hasil lab kolesterol dong. Fokus ke jumlah partikel atau ApoB ini jadi penting banget ya. Banget, jauh lebih penting menurut argumen buku ini. Terus, bukan cuma itu kan? Tadi disebut juga LPA. Itu apa lagi tuh? Katanya faktor genetik yang sering kelewat. Nah, iya bener. Lipo ini faktor risiko genetik lain yang sering nggak dicek. Ini penting nih buat Anda pendengar tahu soalnya bisa jadi ada risiko tersembunyi. Kayak cerita penulisnya itu ya, skor kalsium 6 di usia 36. Padahal dia ngerasa sehat. Persis, itu kan lebih tinggi dari 75-90% orang seusianya. Itu bukti kerusakannya udah mulai ada, biarpun gejalanya belum kerasa. Gila juga ya. Nah, disinilah isu waktu jadi krusial banget. Pendekatan medis standar sekarang, yang di buku ini disebut Medicine 2.0, itu kan cenderung fokusnya ke resiko jangka pendek, 10 tahun ke depan gitu. Ya, biasanya gitu perhitungannya. Masalahnya, aterosklerosis ini prosesnya puluhan tahun. Jadi bab ini, ngutip pakar kayak Peter Libby, nyaranin strategi yang lebih agresif. Mulai pencegahan tuh di usia 30-an atau 40-an. Lebih awal banget ya. Iya, dan targetnya nurunin jumlah partikel ApoB itu secara signifikan, kalau bisa sampai ke level kayak anak-anak gitu, sebelum proses aterosklerosisnya jalan. Wow, se-ekstrim itu ya tujuannya. Terus soal HDL gimana? Kan katanya kolesterol baik. Nah, soal HDL, bab ini klarifikasi nih. Cuman naikin kadarnya aja, itu ternyata belum tentu bermanfaat. Fungsinya sih penting, tapi ya itu, saat ini belum ada cara efektif buat ngukur atau ningkatin fungsinya itu. Jadi fokusnya tetap ke nurunin ApoB. Tunggu deh, jadi meskipun saya ngerasa fit nih, kayak penulisnya di usia 30-an, bab ini bilang saya mungkin udah harus mikirin jumlah partikel ApoB saya. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal kapan kita mesti mulai khawatir ya. Bisa dibilang gitu, perspektifnya jadi lebih jangka panjang banget. Terus, strateginya gimana dong kalau gitu? Apa aja yang direkomendasiin? Ada 2 pilar utama sih. Pertama, ya jelas gaya hidup. Berhenti merokok itu harga mati. Kontrol tekanan darah. Terus pola makan juga disesuaikan. Fokusnya ke kualitas lemak. Kualitas lemak? Maksudnya gimana tuh?
Misalnya ganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh tunggal atau MUFA, kayak di minyak zaitun, alpukat gitu. Dan pendekatannya juga individual, disesuaikan sama kondisi masing-masing. Oke, itu pilar pertama. Yang kedua? Nah, pilar kedua nih yang menurut Babi ini seringkali perlu banget buat ngejar target penurunan ApoB yang agresif tadi. Intervensi medis. Obat-obatan maksudnya? Iya, bisa pakai statin, atau penghambat PCSK9 itu obat suntik penurun kolesterol yang lebih baru, atau asam bempedoat. Ini opsi lain kalau ada masalah sama statin. Oke, jadi kombinasi gaya hidup sama, kalau perlu, obat ya. Tujuannya berarti bukan cuma nunda serangan jantung sebentar lagi, tapi benar-benar nyoba ngerem penyakit ini seumur hidup ya. Tepat sekali, menghentikan atau paling nggak memperlambat progresivitas penyakitnya seumur hidup. Jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin sekarang? Apa intinya? Intisari utamanya ya gini, perang lawan penyakit jantung ini maraton bukan lari cepat. Dan garis startnya itu jauh lebih awal dari yang kita kira. Jadi penilaian resiko yang standar mungkin nggak cukup ya buat health span jangka panjang kita? Iya, kemungkinan besar kurang cukup kalau tujuannya umur panjang yang sehat. Fokus ke jumlah partikel ApoB, terus tahu status LPAK kita, dan mikirin intervensi dini itu kunci yang diusulkan bab ini. Bab ini ngasih argumen kuat banget sih kalau kita bisa nurunin peringkat ASCVD dari pembunuh nomor 1. Tapi ya itu, butuh perubahan cara pandang. Mikirin pencegahan dalam horizon waktu puluhan tahun, bukan cuma 10 tahun ke depan. Benar, dan ini ngasih pertanyaan penting buat direnungkan nih. Apa tuh? Mengingat aterosklerosis ini sebenarnya terjadi di hampir semua orang ya, sampai tingkat tertentu seiring bertambahnya usia. Cukup nggak sih kita cuma mikirin risiko dalam kerangka waktu 10 tahun? Pertanyaan bagus. Atau kayak saran bab ini, haruskah kita semua, bahkan yang sekarang ngerasa sehat banget, mulai mikirin strategi pencegahan seumur hidup. Dari usia muda, yang tentunya disesuaikan sama profil kita masing-masing, kayak kadar ApoB, LPA. Jadi lebih proaktif ya? Iya, jauh lebih proaktif. Jadi langkah proaktif apa nih berdasarkan info ini yang mungkin Anda pertimbangkan buat didiskusiin sama dokter Anda sekarang?